Saya tadi sempat bercerita tentang Elias Pikal, juara dunia tinju Indonesia. Mungkin nggak tahu adik-adik udah lahir atau belum, tapi dulu beliau adalah salah satu petinju Indonesia kelas dunia, ya kelas dunia, tidak terkalahkan. Hanya saja sayangnya nasib beliau tidak seenak yang kita bayangkan setelah berhenti di karirnya. Jadi beliau sempat bekerja sebagai seorang security, akhirnya sebagai security. Bayangkan atlet tinju kelas dunia bekerja sebagai seorang satpam. Tapi sekarang beliau sudah bekerja di KONI karena beritanya udah kesebar juga. Akhirnya beliau ditarik ke KONI kalau nggak salah ya ini ya, dan beliau bekerja di sana. Nah, sebenarnya banyak sekali atlet-atlet yang mengharumkan nama Indonesia, tapi ketika mereka pulang dari sana, hidupnya ternyata sangat memprihatinkan. Saya mengumpulkan beberapa nama di sini. Yang pertama adalah Denny Tios. Denny Tios ini adalah mantan atlet angkat besi. Yang tuanya sekarang menjadi tukang besi. Atau tukang las. Mantan atlet tukang besi. Jadi ini terkenal di era 80 sampai 90-an. Ia berhasil meraih medali perunggu di kejuaraan angkat besi dunia di Belanda. Nah ini adalah nasib beliau saat ini. Medali emas di Inggris. Tadi perunggu di Belanda, medali emas di Inggris dan medali emas satu lagi di Swedia. Juara dunia. Kalau can you imagine that? Juara dunia, angkat besi endingnya jadi tukang besi. Saya besok kayaknya berhenti ke gym lah kalau gitu ya. Hapsani. Hapsani ini adalah mantan atlet. Nah ini Hapsani. Mantan atlet yang terpaksa menjual medalinya. Medalinya dijual. Sedih gak coba? Buat apa? Buat makan. Medali itu dijual buat makan. Jadi tahun 81 dan 83 Hapsani berhasil meraih medali perak dan perunggu dunia. Namun tahun 99 beliau terpaksa menjual medali tersebut ke pasar loak di Jatinegara. Saya nggak tahu apakah saya ngomong ini didengarkan oleh orang-orang, pemerintah kita dan sebagainya. Look at them. You really need to care about them. You really need to help. Karena ini masyarakat nggak bisa ngapa-ngapain. Ibu Hapsani itu menjadi pelatih atletik untuk anak-anak sekarang di sekitar rumahnya. Kerjanya itu. Yang ketiga, Leni Haini. Ini adalah mantan dari atlet dayung. Jadi apa? Jadi buruh cuci. Lucu ya? Angkat besi, jadi tukang besi. Atlet dayung, ya berhubungan dengan air, jadi buruh cuci. Lucu loh. Lucu, tapi miris. Lucu tapi miris. Leni menyumbangkan 2 medali emas. 2 medali emas. Di kejuaraan perahu naga Asia di Singapura. 3 emas dan 1 perak di kejuaraan dunia. Perahu naga di Hong Kong. Serta 1 emas lagi di kejuaraan perahu naga Asia di Taiwan. Ada yang tahu? No. Secara ekonomi ini hidupnya sekarang. Dapat kerja susah, harus tetap makan, menghidupi anak-anaknya. Apakah beliau nggak mikir ya? Tahu gitu ngapain saya bawa nama besar Indonesia pada saat itu? Tahu gitu ngapain saya harus susah-susah bangga dengan bendera kita, bawa medali kita, kalau hidup saya susah sekarang. We need to think. Karena mereka adalah pahlawan. Dan Soekarno pernah mengatakan negara yang besar adalah negara yang menghargai jasa-jasa pahlawannya. And this is them. And we don't even know, kita bahkan nggak tahu. Ada satu lagi. Bapak Soeharto. Atlet balap sepeda. Atlet balap sepeda. Jadi apa kira-kira? Tukang beca. Atlet balap sepeda. Kalau menyumbangkan medali emas di SEA Games.
medali emas di SEA Games tahun 79. Ya, bukan hanya itu. 2 medali perak untuk nomor jalan raya bergu dan perorangan. Tapi walaupun sudah semua medali-medali itu dia dapatkan, sekarang dia adalah seorang tukang becak di Surabaya. Kita lihat dulu kehidupan dari Bapak Soeharto. Soeharto, mantan atlet balap sepeda nasional ini mungkin tidak pernah bermimpi menjalani profesinya yang sekarang menjadi penarik becak. Memulai perjalanannya sebagai seorang atlet sepeda di cabang balap sepeda jalanan pada tahun 1974, Soeharto mengharumkan Indonesia di berbagai kompetisi, baik di dalam dan luar negeri. Puncaknya adalah saat ia mendapatkan medali emas pada SEA Games tahun 1977 di Kuala Lumpur, Malaysia. Membanggakan Indonesia di mata dunia adalah prinsip yang dipegang teguh oleh Soeharto semasa menjadi atlet balap sepeda. Meskipun begitu, impiannya untuk meraup banyak prestasi lewat cabang olahraga ini harus terhenti pada tahun 1982. Saat ia memutuskan untuk keluar dari pelatnas karena keterpurukan ekonomi. Jalan berliku pun mewarnai hidupnya. Menjadi penarik angkot hingga kernet supir truk pernah ia jalani sebelum akhirnya menjalani profesinya yang sekarang. Kondisi kesehatannya yang tak menentu akibat penyakit hernia yang dideritanya pun menjadi hal yang secara tidak langsung menghambat aktivitasnya. Walaupun dalam kesehariannya, Soeharto adalah pribadi yang selalu bersemangat. Ya, itu adalah Bapak Soeharto sebagai tukang becak. Jadi langsung aja kita undang, ini adalah Pak Soeharto. Dan Ibu Nasiem. Silakan Pak. Apa kabar? Ibu? Iya. Silakan Pak, silakan. Bapak di sini Pak, boleh Pak? Iya. Jadi Pak Soeharto ini pernah kita undang ke Hitam Putih ya pada saat itu Pak ya? Betul. Setahun yang lalu? Ya, setahun yang lalu. Ya. Kita undang ke Hitam Putih. Oh, tahun 2016 ya, setahun 2 tahun yang lalu lah. Ya. Dengan harapan beliau menjadi sorotan juga dan diperhatikan juga. Saya ngertinya gini ya, kalau kita ngomong nanti ke mana, pasti jawabannya adalah ya ketika berprestasi, tapi atlet itu juga harus punya kemampuan lain ya setelah itu ya, karena mungkin pada saat menang udah dikasih uang, lalu pemerintah juga nggak bisa mendukung terus dan sebagainya. Tapi kalau saya jadi menteri olahraga misalnya gitu ya, menteri olahraga sekarang ngerti olahraga nggak sih? Udah lah. Nah kalau saya jadi menteri olahraga gitu ya, saya kayaknya bisa nih jadiin orang-orang ini jadi konsultan pelatih di cabang-cabang tersebut gitu. Karena mereka pasti punya kemampuan hal itu gitu. Untuk menang sepeda itu Bapak pasti punya tekniknya kan Pak? Betul sekali. Punya kemampuan untuk trik-triknya untuk menang kan Pak? Betul sekali. Nah, misalnya nih saya mau jadi pemain sepeda. Kira-kira saya harus ngapain Pak? Bapak mau latih saya, Bapak gimana? Ya pertama kita harus latihan fisiknya dulu karena fisiknya kan belum ada. Nah, itu kita fisik, sudah penuh, baru kita latih sepeda terus. Itu harusnya setiap hari latihan. Setiap hari? Setiap hari. Terus Anda tahu maksudnya caranya napasnya gimana, apanya gimana? Sangat tahu. Sangat tahu? Sangat tahu. Ya. Kalau keliru cara melatihnya, nggak bisa maju. Oh keliru caranya nggak bisa maju? Nggak bisa maju. Tapi kalau tahu cara melatihnya, insya Allah akan maju. Tapi harus didukung dengan atletnya. Atletnya kalau malas ya nggak punya semangat untuk berlatih. Artinya tekniknya aja masih ngerti ya Pak ya. Iya, tapi sekarang ya setelah kita undang tahun lalu, ya Pak ya. Iya. Setelah kita undang beliau tahun lalu, sekarang udah nggak jadi tukang beca Pak? Nggak boleh beca sama Bu Risma. Nggak boleh beca sama Bu Risma. Nggak boleh jadi tukang beca lagi sama Ibu Risma. Wali Kota Surabaya.
Jadi ternyata kalau saya ngomong tuh ada faedahnya lah. Gitu ya. Siapa yang mau saya omongin di sini ada? Yang jomblo mungkin. Oke, sekarang beliau kerja di Pemkot menjadi pelatih balap sepeda untuk anak jalanan. Anak jalanan. Itu setelah kita undang ya Pak ya? Ya, betul sekali. Setelah diundang di Hitam Putih Pak ya? Ya, betul. Wow. Panggil sama Bu Risma. Udah jangan becak karena itu suruh ini jadi itu suruh melatih balap sepeda anak-anak jalanan ini gitu, arahkan kau. Tapi sulit melatih mereka tuh lebih cepat melatih anak-anak yang biasa gini. Soalnya kan anak liar sepertinya gitu. Jadi tapi itu benar-benar sekali. itu terjadi kapan? Setelah selesai dari Hitam Putih? Selesai dari Hitam Putih. Setelah dari Hitam Putih, beberapa bulan kemudian saya panggil sama Bu Risma, terus anak saya juga mau dimasukkan di Satpol PP, cuma saya nggak mau. Itu sulitnya. It's actually make me sad. Ini kepala saya ini, Bu Erni, kepala Pemkot, kepala UPTD Liponsos. Ini luhur. Jika anak ini harapan saya di nanti ke depan ini. Nah ini luhur ini. Itu Dede, satunya Ari. 3 orang ini harapan kita. Masih pemula yang umur 14 misalnya. You know what this? I almost cry ya, saya hampir ngeluarin air mata ini karena selama itu saya sering sekali bicara tentang acara-acara yang nggak mendidik, acara-acara yang nggak membangun. And I always against that. Saya selalu melawan hal itu. Dan saya sedih karena kalau memang benar dari acara Hitam Putih, dari tim kita yang luar biasa, dari omong-omongan saya, dan nasib beliau bisa berubah, saya bangga banget duduk ada di sini. Luar biasa, Pak. Iya. Ya, mudah-mudahan bukan hanya ini ya yang bisa kita rubah ya. Iya. Mudah-mudahan walaupun mungkin penonton saya, penonton kita, karena tim kita di Hitam Putih, produser saya dan semuanya masih berjuang untuk melakukan acara yang terbaik. Mungkin bukan rating dan bukan sharing yang terbaik ya. Mungkin bukan yang ditonton terbanyak ya. Tapi mungkin yang paling banyak merubah manusia di Indonesia. Why not? Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.